Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffiandre Basarah dari Teknik Fisika Angkatan 2022 dengan nomor NRP terakhir 083. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem 3 fase rangkaian listrik. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang perkenalan pada sistem 3 fase ini. Dan pertama-tama adalah pentingnya sistem 3 fasor, dilanjutkan dengan keuntungan menggunakan sistem 3 fasor, terakhir efisiensi ekonomi yang dimiliki oleh sistem 3 fasor. Pertama adalah pentingnya sistem 3 fasor. Pentingnya sistem 3 fasor ini, pertama, hampir seluruh energi listrik dihasilkan dan distribusikan dalam bentuk 3 fasor. Di Amerika Serikat, frekuensi operasionalnya adalah 60 Hz, sedangkan di beberapa bagian dunia lainnya adalah 50 Hz. Di dalam sistem 3 fasor ini, frekuensi tersebut dapat dengan mudah dicapai dan menggunakan sistem 3 fasor. Yang kedua, sistem 3 fasor memungkinkan untuk mengambil input satu fase atau dua fase dari sistem 3 fasor. Hal ini meminimalisir kebutuhan untuk menghasilkan sumber daya secara terpisah. Misalnya, jika diperlukan lebih dari 3 fase, seperti dalam industri aluminium, membutuhkan 48 fase. Untuk tujuan peleburan, kita dapat memanipulasi sistem 3 fase yang ada. Ketiga, sistem 3 fase ini memungkinkan adanya daya instan yang konstan dan tidak berdenyut. Hal ini menghasilkan transmisi daya yang lebih stabil dan mengurangi getaran pada mesin-mesin 3 fase. Jadi, dikarenakan menggunakan 3 fase, aliran diagram voltasenya itu kalau cuman pakai satu fase, itu nanti voltasenya karena menggunakan arus AC, ini karena menggunakan arus AC, itu kebanyakan dipengaruhi oleh waktu. Jadi bisa voltasenya ini berubah seiring jalannya waktu. Dengan menggunakan sistem 3 fase ini, karena fasenya 3, jadi aliran diagramnya lebih konstan. Jadi lebih stabil gitu. Selanjutnya, keuntungan menggunakan sistem 3 fase. Ini mirip seperti yang di slide sebelumnya, yaitu sistem 3 fase ini menghasilkan daya instan yang konstan dan tidak berdenyut. Hal ini berarti bahwa daya yang diterima pada setiap saat tidak memiliki fluktuasi besar. Sudah saya bahas sebelumnya, dengan perbedaan sistem satu fase itu memiliki fluktuasi besar seiring berjalannya waktu. Jadi kalau memakai sistem 3 fase ini tidak begitu banyak perubahannya, jadi konstan begitu. Yang kedua, sistem 3 fase menghasilkan transmisi daya yang lebih stabil. Karena daya instan tidak berdenyut, transmisi daya dalam sistem 3 fase ini menjadi lebih seragam dan konsisten. Yang ketiga, mengurangi getaran pada mesin-mesin 3 fase. Karena daya instan dalam sistem 3 fase bersifat konstan, getaran pada mesin-mesin tersebut menjadi lebih sedikit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang efisiensi ekonomi dalam menggunakan sistem 3 fase. Yang pertama,
Sistem 3 fase lebih ekonomis dibandingkan sistem 1 fase. Dalam sistem 3 fase, jumlah kawat yang dibutuhkan untuk mengirimkan jumlah daya yang sama lebih sedikit daripada sistem 1 fase dan setara. Ya, istilahnya bisa menggunakan kawat yang sama lah untuk menghasilkan arus ke beban-beban atau rangkaian listrik lain. Yang kedua, sistem 3 fase membutuhkan jumlah kawat yang lebih sedikit dengan menggunakan daya yang sama. Ini berarti biaya instalasi dan pemeliharaan kawat menjadi lebih rendah dalam sistem 3 fase. Sekali lagi, karena jumlah kawat yang dipakai sama ya, jadi yang perlu diganti nggak terlalu banyak. Gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem 3 fase yang seimbang. Ini penting dalam sistem 3 fase ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengenalan ya, atau pengantar. Seperti yang kalian lihat, ini adalah salah satu contoh dalam rangkaian sistem 3 fase. Ini yang paling umum digunakan. Yang di bawah sini adalah rangkaiannya. Ini, saya lanjutkan dulu. Awalan sistem 3 fase. Sistem 3 fase diproduksi menggunakan generator AC atau alternator. Sumber tegangan ini menghasilkan 3 fase yang saling terkait dan memiliki perbedaan fase tertentu. Kedua, sistem 3 fase umumnya terdiri dari 3 sumber tegangan yang terhubung ke beban melalui 3 atau 4 kawat. 3 sumber tegangan ini dapat dihubungkan ke beban menggunakan kawat 3 fase atau kawat 4 fase tergantung konfigurasi sistem. Kayak gini ya. Kawatnya ini bisa saling nyambung ke bebannya, ini nanti bisa dari sini, jadi yang A ke sini, yang B ke sini, yang C ke sini, sama yang di sini juga. Yang ketiga, sistem 3 fase dapat dianggap sebagai 3 rangkaian satu fase yang setara. Setiap fase dalam sistem 3 fase dapat dianggap bentar. Oh ya, benar. Maaf. Dapat dianggap sebagai rangkaian satu fase terpisah yang memiliki tegangan dan arusnya sendiri. Jadi ya, gitu. Yang keempat, sumber tegangan dalam sistem 3 fase dapat dihubungkan dalam konfigurasi Y atau Y connected atau konfigurasi segitiga atau delta connected. Contohnya ini ya. Yang ini itu Y connected, meskipun bentuknya seperti Y tapi terbalik, tapi disebut dengan Y connected. Yang di sebelah kanan itu delta connected, yang bentuknya segitiga. Nah, yang atas ini itu diagram sistem 3 fase yang sering digunakan ya. Yang di luar ini namanya stator, ini tidak bergerak. Di berat-beratan ini itu lilitan kawat ya biasanya. Yang di dalam ini magnet, rotor. Nah, rotor ini nanti yang berputar melewati kawat-kawat ini hingga
menyebabkan fluktuasi yang sudah saya bahas sebelumnya, yang di sini. 60 Hz, 50 Hz ini seringnya rotor ini berputar, jadi menghasilkan fluktuasi tegangannya ini, frekuensinya 60 Hz, 50 Hz itu yang biasanya sering dipakai dan dibutuhkan. Selanjutnya, sistem 3 fasor yang seimbang. Tegangan fasor adalah tegangan di antara garis A, B, dan C dan garis netral N. Nah, di sini adanya garis A, B, dan C itu bisa ditarik garis netral N di sini atau samaan dengan ini ya, garis A-nya ini. Kalau dari gambarnya ini, nah ini, jadi garis N-nya ini yang netral. Buat yang delta, delta tidak memiliki garis netral karena bentuknya yang segitiga, jadi tidak memungkinkan secara fisik untuk memiliki garis netral. Selanjutnya, voltase yang tegangan yang seimbang memiliki amplitudo yang sama, amplitudo, frekuensi, dan beda fase yang sama. Beda fase yang sama itu artinya ini, kayak bedaan sudutnya ini, 120, 120, 120. Ini harus sama semua. Ini contoh perhitungannya ini ya, aturan tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff voltage law. Ini salah. Nah ini. Yang di bawah ini membuktikan kalau voltasenya sama di setiap sudutnya ini, setiap fasornya ini. Nah, ada ini sequence sendiri itu sistem 3 fasor. Bentar. Urutan ya. Urutannya sistem 3 fasor yang ini itu ada 2. Yang pertama itu urutan positif. Atau ketika rotor bergerak counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau kita tarik dari garis A itu hadapnya ke kiri terus muter dari A ke C ke B ke A lagi, itu yang positif. Untuk yang negatif, rotor rotates clockwise seiring jarum jam, itu terbalikan sama yang tadi, dari A ke B ke C kembali lagi ke A, itu yang negatif. Nah, types of connection ini sudah dibahas sebelumnya. Ini yang W, yang delta. While connected load, 3 impedances connected to a neutral node. 3 impedansi atau beban terhubung ke satu node netral atau ini garis tengahnya ini yang ada N putus-putus ini. Untuk yang delta, 3 impedansi atau beban berhubung secara melingkar di sebuah loop. Ini di loop ini. Jadi ini berputar ini. Balance load and 3 ini equal. Untuk beban yang seimbang itu ketika 3 impedansi atau beban itu setara meskipun koneksinya itu W atau delta. Jadi meskipun
rangkaiannya itu W atau Y atau delta, tapi bebannya itu sama, itu disebut dengan beban yang seimbang. Nah, ada 4 kemungkinan koneksi atau hubungan atau rangkaian lah di ini sistem 3 fasor ini. Yang pertama, Y-Y connection. Itu pertama tegangannya Y dan bebannya juga Y. Jadi keduanya itu Y yang kiri ini, seperti yang kiri ini. Yang kedua Y, ini maaf, ini saya tipe ya, kurang delta. Jadi ini Y delta connection. Tegangannya itu Y connection dengan bebannya itu delta connection. Sehingga tegangannya itu pakai yang kiri, yang W ini. Untuk bebannya pakai yang kanan, yang delta ini. Yang ketiga, delta deltanya tipe terus ya, maaf. Yang ketiga itu delta connection. Jadi dua-duanya, baik tegangan maupun beban, itu semuanya delta. Jadi yang segitiga ini, dua-duanya itu bentuknya segitiga, delta gitu. Itu yang terakhir, itu delta Y connection. Atau tegangannya, sumber tegangannya itu bentuknya delta atau segitiga, dan bebannya bentuknya Y atau huruf Y. Jadi ini dibalik saja ya. Yang kanan itu sumber tegangan, yang kiri itu bebannya. Jadi nanti kalau disambungkan itu seperti itu. Ya, sudah cukup untuk materi ini. Di video selanjutnya akan bahas tentang delta connection dan delta Y connection. Jadi itu cukup untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.